Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai transmisi sabuk rata dan transmisi sabuk V, yang dimana saya sendiri, yaitu Muhammad Tahyar Irfan, akan memaparkan mengenai transmisi sabuk rata. Sabuk rata banyak digunakan di pabrik-pabrik dan lokakarya, di mana jumlah sedang daya untuk ditransmisikan dari satu katrol yang lain ketika dua katrol tidak lebih dari 8 meter, dan untuk memindahkan daya dari poros satu ke poros lain dengan perantara puli yang berputar dengan kecepatan linier yang sama. Berikutnya adalah tabel dari macam-macam bahan dari sabuk rata. Yang pertama adalah sabuk rata dari kulit, yang dimana kondisi kerja normal, pekerjaan kulit disamakan dengan kulit bakau dengan kode L. Berikutnya adalah kondisi kerja dengan temperatur tinggi, pengaruh kimia rendah, dan kelembapan udara tinggi. Pekerjaan kulit disamakan dengan asam krom dengan kode C. Ada pula lapisan dari sabuk rata, yaitu tunggal, tabel masuk yaitu 3-7 mm, lebar sabuk yaitu sampai 500 mm, yaitu ganda dan menyebuk. Tabel sabuk yaitu 8-12 mm dengan lebar sabuk sampai 800 mm. Berikutnya adalah dilihat melalui pengerjaan kulit. Yang pertama adalah di rentang basah dan di rentang kering dengan kode masing-masing N dan T. Karakternya itu sewaktu dioperasikan pertambahan panjang jenis N kurang dari jenis T. Pekerjaan kulit di press berat yaitu kadar lemak 7% dengan kode Hg. Ada pula di press dengan kadar lemak 14% dengan kode G. Serta yang terakhir adalah standar dengan kadar lemak 25% dengan kode S. Pemakaian dengan kode Hg dipakai pada semua jenis transmisi sabuk. Dengan kode G, pemakaian normal, sedangkan dengan kode S, kecepatan rendah puli bertingkat operasi kasar. Tegangan pada bel kulit yaitu 210 sampai 350 kg per cm kubik dan dengan angka keamanan 8 sampai 10. Dengan tegangan yang diizinkan yaitu 17,5 kg per cm kubik, maka umur bel dapat mencapai 15 tahun. Kecepatan bel dibatasi dengan 20 sampai 22,5 meter per second. Jika kecepatan meningkat, maka gaya sentrifugal akan bertambah besar dan akan mengurangi daya yang diteruskan. Ada pula sabuk rata dari rajutan dan tekstil, terbuat dari material organik dan sintesis, mempunyai kelebihan yaitu dapat dibuat tanpa sambungan sehingga tidak berisik. Ada pula kerugiannya, yaitu peka terhadap robekan pada tepi yang mudah menjalar ke tengah sabuk. Sabuk tebal dibuat berlapis, yang dibuat dengan cara dijahit, dilem dengan karet alam atau belata, serta divulkanisir dengan karet. Yang paling sering dipakai adalah sabuk belata. Karena lapis rajutan katun dilem dengan karet alam lebih kuat 2-3 kali lipat daripada sabuk kulit. Tidak cocok bila dipakai di tempat panas dan peka terhadap oli dan bensin, tapi tidak pada kelembapan udara. Sedangkan sabuk karet tahan terhadap pengaruh kimiawi. Berikutnya adalah sabuk plastik dan sabuk berlapis majemuk. Memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan hampir tidak elastis, tapi jarang dipakai karena faktor gesekan jelek. Yang paling sering dipakai yaitu sabuk berlapis majemuk tanpa sambungan. Lapisannya terdiri dari plastik dan kulit yang dilem dengan kuat. Lapisan sabuk terdiri dari dua lapis, yaitu pertama adalah lapisan sentuh, dibuat dari kulit yang disamakan dengan asam krom laposon tarik yang terbuat dari plastik. Kedua adalah lapisan penutup, dengan penutup dibuat dari rajutan yang divulkanisir dengan karet. Sabuk ini sangat elastis dan tidak peka terhadap bahan-bahan pelumas dan kelembapan udara. Umur pakainya juga panjang, dapat dipakai untuk rasio sampai 1:20 dan kemampuan transmisinya 3 kali lipat dari sabuk kulit, sehingga cocok untuk kecepatan yang tinggi. Baiklah, berikut adalah penjelasan yang akan disampaikan melalui Ananda Mari. Silahkan. Terima kasih kepada Saudara Ahyar. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu tipe-tipe penggerak sabuk rata. Di mana tipe-tipe penggerak sabuk rata ini terdiri dari 7 penggerak.
Yang pertama ada penggerak sabuk terbuka. Digunakan dengan poros diatur paralel dan berputar ke arah yang sama. Dalam hal ini, penggerak A menarik sabuk dari satu sisi, yaitu sisi rendah, RQ, dan mengirimkannya ke sisi lain, yaitu sisi atas LM. Sehingga ketegangan di sisi bawah sabuk akan lebih dari satu sabuk. Bagian atas, semakin rendah sisi sabuk karena lebih ketegangan, dikenal sebagai sisi yang ketat. Sedangkan sisi sabuk atas, karena kurang ketegangan, dikenal sebagai sisi kendur. Next. Yang kedua, ada penggerak sabuk silang. Digunakan dengan poros disusun sejajar dan berputar ke arah yang berlawanan. Dalam hal ini, pengemudi menarik sabuk dari satu sisi yaitu RQ dan mengirimkannya ke sisi lain yaitu LM. Dengan demikian, ketegangan di sabuk RQ akan lebih dari itu di sabuk LM. Sabuk RQ karena ketegangan dikenal sebagai sisi yang ketat, sedangkan sabuk LM karena kurang ketegangan dikenal sebagai sisi kendur. Next. Next. Yang ketiga, ada penggerak sabuk perempat putaran. Digunakan dengan poros diatur di sudut kanan dan berputar di satu arah yang pasti. Untuk mencegah sabuk meninggalkan katrol, lebar wajah katrol harus lebih besar atau sama dengan 1,4 B, di mana B ini adalah lebar bel. Dalam hal puli tidak dapat diatur ketika gerakan reversibel yang diinginkan, maka seperempat giliran sabuk penggerak dengan panduan katrol. Next. Yang keempat, penggerak sabuk dengan pulei penegang. Digunakan dengan poros disusun sejajar dan ketika sabuk penggerak terbuka tidak bisa digunakan karena surut yang kecil dari kontak pada pulei yang lebih kecil. Jenis drive disediakan untuk mendapatkan rasio kecepatan tinggi dan ketika ketegangan sabuk yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Next. Yang kelima, ada penggerak sabuk campuran. Penggerak ini digunakan saat daya yang ditransmisikan dari poros ke poros lain melalui beberapa buah pulei. Yang keenam, pulei penggerak bertingkat atau kerucut digunakan untuk mengubah putaran poros yang digerakkan sementara putaran poros penggerak tetap. Next. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, ada pulei penggerak cepat dan lambat. Digunakan tiga poros yang digerakkan dapat dihentikan atau diputar. Next. Selanjutnya, perbandingan kecepatan. Karena kecepatan linear pada kedua puli sama, maka I D1 N1 sama dengan I D2 N2. Dan perbandingan putaran antara kedua puli menjadi N2 per N1 sama dengan D1 per D2. Di mana N2 itu adalah putaran poros yang digerakkan. N1 adalah putaran poros penggerak, D2 diameter puli yang digerakkan, dan yang terakhir D1 diameter puli penggerak. Next. Selanjutnya ada panjang sabuk. Mana panjang sabuk ini terdiri di atas dua penggerak. Ada penggerak sabuk terbuka dan ada penggerak sabuk silang. Penggerak sabuk terbuka di mana L sama dengan I dalam kurang R1 tambah R2 tambah 2X tambah dalam kurang R1 dikurang R2 pangkat 2 per X. Dan penggerak sabuk silang dengan L sama dengan P dalam kurung R1 tambah R2 ditambah 2X ditambah R1 tambah R2 pangkat 2 per P per X. Next. Selanjutnya, daya yang dipindahkan oleh sabuk. Jika puli A menggerakkan puli B, maka dengan arah putaran searah jarum jam, maka tarikan bel T1 lebih besar daripada T2.
hubungan T1 dan T2 dapat dinyatakan dengan T1 per T2 sama dengan E mu theta, pangkat mu theta, in T1 per T2 sama dengan mu theta, 2,3 log T1 per T2 sama dengan mu theta, di mana mu sama dengan koefisien BC, theta adalah sudut kontak antara bel dan puli yang kecil, T1 adalah gaya tegang sabuk kencang, T2 sama dengan gaya tegang sabuk kendur, dan E adalah bilangan natural, di mana bilangan natural berjumlah 2,71828. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Faranjaya. Kepada Saudara Faranjaya, persilakan. Baik, terima kasih kepada Ma'arif. Transmisi sabuk 5 atau fumble. Sabuk 5 adalah salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai perampang trapesium. Dalam penggunaan sabuk 5, dibelitkan mengelilingi alur puli yang berbentuk 5 pula. Bagian sabuk yang membelit pada puli akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Next. Ini adalah keuntungan memakai fumble. Fumble mempunyai kelebihan daripada penggunaan rantai dan sprocket. Berikut ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh fumble. Yang pertama adalah fumble digunakan untuk mentransmisi daya yang jaraknya relatif jauh. Yang kedua adalah kecilnya faktor slip. Ketiga, mampu digunakan untuk putaran tinggi. Yang keempat, dari segi harga fumble, relatif lebih murah dibanding dengan elemen transmisi yang lain. Yang kelima, sistem operasi menggunakan fumble tidak berisik atau noise kecil dibandingkan dengan chain. Next. Berikut ini adalah fungsi fumble. Fumble digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lainnya melalui puli yang berputar dengan kecepatan sama atau berbeda. Puli fumble merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya seperti halnya sprocket rantai dan roda gigi. Next. Berikut adalah bahan fumble. Bahan dari fumble itu sendiri terdiri dari yang pertama kanvas atau kain mota atau terpal, berfungsi sebagai bahan pengikat struktur karet. Yang kedua adalah rubber atau karet, berfungsi sebagai elastisitas dari fumble dan menjaga agar fumble tidak slip. Yang ketiga adalah cord atau kawat pengikat, berfungsi penguat agar fumble tidak gampang putus. Next. Baik, ini adalah jenis dan tipe fumble. Fumble terdiri dari beberapa tipe yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Tipe yang tersedia adalah A, B, C, D, dan E. Berikut tipe fumble berdasarkan bentuk dan kegunaannya. Yang pertama yaitu tipe sempit ditandai dengan simbol 3V, 5V, dan 8V. Yang kedua adalah tipe beban ringan ditandai dengan 3L, 4L, dan 5L. Dan yang terakhir, yang ketiga, tipe standar ditandai dengan A, B, C, D, dan E. Oke, next Ahyar. Berikut adalah perhitungan fumble. Di bawah ini adalah perhitungan untuk mencari pitch diameter puli dan kecepatan angular yang akan dikehendaki dengan rumus berikut. Omega 1 per omega 2 sama dengan D2 per D1. Keterangan, omega 1 adalah kecepatan puli pertama. Omega 2 adalah kecepatan puli kedua. D1 adalah diameter puli pertama. D2 adalah diameter puli 2. Perhitungan untuk mencari panjang belting atau L yang akan dipasang adalah L sama dengan 2C ditambah 1,57 dalam kurung D1 tambah D2 balas kurung.
tambah dalam kurung D2 kurang D1 balas kurung pangkat 2 per 4.C. Keterangan. L adalah panjang fumble atau M. C adalah jarak antar poros atau M. D1 adalah pitch diameter puli 1. D2 adalah pitch diameter puli 2. Baik, selanjutnya. Saya serahkan kepada pemateri. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Itulah materi yang dapat kami bawakan selaku dari kelompok kelima mengenai transmisi sabuk V dan transmisi sabuk rata. Terima kasih kesempatannya. Saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.